Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ilyas Satria dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan menganalisis transaksi terkait dengan penjurnalan. Namun sebelum kita masuk kepada penjurnalan, kita sedikit mereview materi kita pertemuan sebelumnya terkait aturan debit dan kredit dan saldo normal akun. Perhatikan di situ ya, aset, akun aset tentunya, kemudian sama dengan liabilitas ya, akun liability, kemudian ditambah dengan ekuitas pemilik, akun modal pemilik. Oke, untuk aset ya, di situ ada akun aset ya, debit untuk kenaikan, kemudian kredit untuk penurunan. Saldo normalnya adalah debit. Kemudian untuk liabilitas, itu akun liabilitas, saldo normalnya itu ya debit untuk penurunan, ya kan? Kemudian kredit untuk kenaikan, maka saldo normalnya adalah kredit. Kemudian ekuitas pemilik, akun modal pemilik, ya. Debit untuk penurunan, kemudian kredit untuk kenaikan, saldo normalnya adalah kredit. Kita lanjutkan ya dengan free pay. Ini free pay. Ya, free pay ini mengurangi dari ekuitas pemilik. Ya, ini akun free pay pemilik ya, kredit untuk penurunan, kemudian debit untuk kenaikan. Saldo normal untuk akun free pay itu adalah debit. Kemudian ya, laporan laba rugi ini. Laporan laba rugi itu ya, pendapatan itu nanti akan menambah ya modal pemilik di sini. Nah, debit ya untuk akun pendapatan itu debit untuk penurunan, kemudian kredit untuk kenaikan. Saldo normalnya kredit. Kemudian akun beban tentu ini menjadi pengurang ya terhadap pendapatan atau akun pendapatan. Kredit untuk penurunan, ya kan? Kredit untuk penurunan, kemudian debit untuk kenaikan. Saldo normal untuk akun beban itu adalah debit. Oke. Jadi dengan demikian, pendapatan dikurang beban itu akan menghasilkan laba atau rugi. Laba jika pendapatan lebih besar daripada beban. Rugi jika beban lebih besar daripada pendapatan. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita ya, terkait dengan penjurnalan. Dengan menggunakan aturan debit dan kredit, sebuah transaksi awalnya dimasukkan dalam catatan yang disebut dengan jurnal ya, yang disebut dengan jurnal. Transaksi solusi net atau net solution selama bulan November pada bab 1 itu akan kita gunakan sebagai contoh. Di pertemuan pertama ya, itu dalam satuan US dollar. Nah, untuk selanjutnya kita akan nyatakan dalam jutaan rupiah. Yang sebelumnya juga pemiliknya itu Chris Clark, kemudian diganti sekarang menjadi Cinta Citata. Nah, kita langsung masuk kepada contoh ya, sesuai dengan yang ada pada persamaan akuntansi ya. Pada pertemuan sebelumnya 1 November 2014, Cinta Cita itu menyetorkan 25 juta rupiah di rekening bank atas nama Solusinet. Maka kita dapat melakukan analisis terhadap transaksi tersebut. Ya, yang pertama itu meningkatkan akun aset dan meningkatkan akun modal pemilik. Nah, di jurnal kita akan tercatat atau mencatat sebagai berikut. Kenaikan di debit itu akun kas, dan kenaikan di kredit itu akun modal Cinta Citata.
Ini dia. Perhatikan di situ. Ya, kita langsung menjurnalnya. Ya. Nah, ayat jurnal untuk transaksi A. Oke, nih, jurnal ya, ini jurnal umum seperti itu. Jurnal umum. Oke, ada kolom, diperhatikan di sini ada kolom tanggal ya. Untuk ini bulan, tanggal, ini tahun, kemudian ada bulan, ya kan? Nah, harus kita isikan. Ya, ini kolomnya. Tanggal, kemudian setelah tanggal ada deskripsi, kemudian ada pos referensi, kemudian ada debit, dan ada kredit. Jangan lupa di atasnya itu dibuat jurnal. Ya, biasanya orang menulisnya dengan general jurnal atau jurnal umum di sini. Kemudian jangan lupa di samping kanan atas itu diberi halaman. Ini menandakan halaman dari jurnal umum. Ya, halaman dari jurnal umum. Oke, halaman dari jurnal umum. Nah, oke, ini dia. Ya, transaksi tadi. Oke, nah, tadi di transaksi itu ya tanggal ya 1 November, ya kan? Tadi kan ada ya kas di debit, ya kan, sebesar 25 juta. Kemudian modal cinta-cita ya di kredit sebesar 25 juta. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Nanti akan kita lihat ke sini terlebih dahulu. Langkah-langkahnya ini untuk memudahkan yang tadi, yang ini. Ya, memudahkan ini kan langkah 1, ya kan? Nah, diisi dengan bulan dan tahun, bulan dan tanggalnya. Kemudian ya langkah kedua. Coba diperhatikan langkah kedua. Langkah kedua, kita masukkan mana yang menjadi bagian debit. Nih, kas 25 juta. Ya, ini dia. Kemudian langkah ketiga, mana yang menjadi bagian di kredit. Modal cinta-citata sebesar 25 juta rupiah. Langkah 3. Kemudian langkah 4, kita boleh di sini mencatatkan ya dari mana sumbernya atau siapa di sini yang menyetorkan modal. Maka bisa kita tambahkan di sini penjelasannya, melakukan investasi kas di Solusinet. Oke, kemudian langkah 5-nya itu ini kita isi nanti kolom referensi. Oke. Kita isi kolom referensi. Nah, kita bisa langsung memposting ke akun, sebenarnya itu ke akun dalam bentuk T saja. Nah, ini dampak persamaan akuntansinya. Ini tadi nama akunnya aset, ya kan? Nah, ada kas di situ, akun T-nya itu, ya, jurnal umumnya itu, ya, atau boleh ini kita katakan belum kita posting ini karena di sini belum ada nomor akunnya. Biasanya kalau di posting itu ada di sini. Nah, ini dampak persamaan akuntansinya. Oke, ada kas di debit 1 November 25 juta. Kemudian di bagian ekuitas, ya kan? Nah, itu ada ekuitas pemilik atau investasi modal cinta-cita. Ya, nama akunnya. Kemudian di kredit ya sebesar 25 juta 1 November seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ya bagaimana aturan atau langkah-langkah pencatatan transaksi ke dalam jurnal itu. Langkah 1, tanggal transaksi dimasukkan ke dalam kolom tanggal seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, langkah 2, nama akun yang didebit nah ditulis pada batas kiri ya di bawah kolom deskripsi dan dimasukkan jumlahnya yang didebit ya dimasukkan ke kolom debit. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian langkah ketiga ya nama akun yang dikredit itu ditulis di bawahnya agak menjorok ke kanan dan dimasukkan jumlah yang dikredit dimasukkan ke kolom kredit. Nah, coba kita lihat ke atas kembali sebelumnya. Ini dia tadi modal
Nah, cinta-cita kan dimajukan dia ke dalam. Kemudian jumlahnya dituliskan di kredit. Begitu juga tadi dengan kas. Oke. Nah, kemudian langkah 4 ya, dibutuhkan penjelasan ringkas bisa dimasukkan di bawah akun yang dikredit. Oke, kembali kita dulu biar mudah mengingatnya. Ini dia. Nah, ini dia langkah 4 untuk melakukan investasi kas di Solusinet. Itu keterangannya atau penjelasannya. Kemudian langkah 5, kolom referensi atau post referensi ya, referensi posting dibiarkan kosong terlebih dahulu. Ya. Nah, ketika jurnal pertama kali, dan kolom ini digunakan kemudian ketika jumlah ayat jurnal dipindahkan ke buku besar. Ya, sorry tadi ini sebenarnya kita belum memposting, ya kan? Nah, makanya ini kita kosongkan dulu. Nanti kita ke transaksi berikutnya nanti kan ada itu. Kita memposting. Jadi ini dikosongkan terlebih dahulu ya, dikosongkan terlebih dahulu. Ya, nanti kalau kita sudah memposting ke buku besar, baru referensi posting ini diisi, ya, diisi. Oke. Nah, ini istilah-istilah transaksi yang umum. Ini perlu juga diperhatikan, ya, istilah transaksi yang umum. Di situ ada istilah transaksi yang umum. Kemudian akun ayat jurnalnya ada debit, ada kredit. Perhatikan di situ menerima kas untuk jasa yang diberikan. Nah, menerima kas untuk jasa yang diberikan. Artinya di sini debit kas, ya, kredit tentu pendapatan jasa. Oke. Kemudian yang kedua, jasa diberikan secara kredit. Jasa diberikan secara kredit. Maka kita akan mencatat piutang usaha di debit, kemudian pendapatan jasa di kredit. Kemudian yang ketiga, istilahnya menerima kas dari piutang. Menerima kas dari piutang. Perhatikan baik-baik di situ, menerima kas dari piutang. Artinya kita akan mencatat kas di debit, kemudian piutang usaha di kredit. Ya. Kemudian pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara kredit. Kita akan mencatat di debit itu akun aset. Itu nanti apa yang dibeli tergantung. Nah, kalau sekarang kita catat saja akun aset, ya, akun aset. Nah, kemudian kreditnya kita akan mencatat utang usaha, ya, utang usaha. Kemudian pembayaran utang, ya, istilahnya itu atau transaksi yang umum itu pembayaran utang. Nah, kalau utang dibayar, maka debitnya itu adalah utang usaha, ya. Jadi utang usaha di debit. Kemudian kredit kas, nah, kredit kas, oke. Kemudian pembayaran kas, ya, pembayaran kas. Untuk transaksinya, maka untuk debit itu akun aset atau beban. Akun aset atau beban. Beban apa yang kita bayarkan? Di debit, ya, akun aset atau beban. Kemudian kreditnya adalah kas. Oke. Nah, kemudian investasi pemilik. Nah, investasi pemilik kita akan mencatat kas dan atau aset di debit. Kemudian modal, ya, atas nama siapa? Kita catat di kredit. Kemudian penarikan pemilik, kita akan mencatat prepay atas nama siapa di debit. Kemudian kreditnya adalah kas dan atau aset di kredit. Oke. Itu istilah-istilah yang umum nanti yang akan kita gunakan untuk pembelajaran berikutnya. Oke, kita lanjutkan tadi transaksi A. Sekarang kita masuk kepada transaksi B. Oke, tanggal 5 November itu Solusinet membayar 20 juta untuk membeli tanah sebagai aset gedung di masa depan. Nah, kita lakukan, ya, analisisnya terlebih dahulu. Transaksi ini akan tentu meningkatkan satu akun dan menurunkan akun lainnya. Ingat, jadi Solusinet itu membayar 20 juta untuk membeli tanah, dibeli tanah sebagai aset. Dalam hal ini adalah gedung di masa depan. Tentu dalam hal ini satu akun, ya, meningkatkan satu akun dan menurunkan akun aset lainnya. Nah,
Sehingga transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal umum nanti. Kenaikan 20 juta tentu di debit akun tanah. Kita catatkan karena tanah yang kita beli. Jadi tanah 20 juta di debit, kemudian penurunan 20 juta di kredit. Tentu yang menurun itu atau yang berkurang itu adalah kas karena kita melakukan pembelian tanah. Oke, biar lebih jelas nih kita perhatikan di sini. Ini dia ya. Nah, kita catat ke dalam jurnal. Ya kan? Kita catat ke dalam jurnal. 10 November. Jangan lupa tanggalnya diisi terlebih dahulu. Ya, bahan ini terjadi kesalahan sebenarnya. Transaksi B kan? Oke ya, kita lanjutkan yang tadi. Kita ulangi kembali transaksi B ini. Dibeli, di situ ada gedung. Dibeli tanah untuk membeli tanah sebagai aset gedung di masa depan. Tentu di sini akan ada aset ya meningkat, kemudian menurun 1. Oke. Nah, di sini kita akan mencatat ya, transaksi dicatat dalam jurnal. Tentu kenaikan dalam hal ini 20 juta pada akun tanah. Jadi debit tanah sebesar 20 juta. Ya, kalau kita masukkan ke dalam jurnal, kemudian di kredit ya ada kas ya berkurang sebesar 20 juta rupiah. Jadi nanti bisa kalian buatkan jurnal seperti ini. Jadi di sini tanah ya kan, catat tanggalnya sini terlebih dahulu. Kemudian tanah di sini sebesar 20 juta, kemudian di sini kas sebesar 20 juta. Boleh dicatatkan pembelian tanah. Kasih keterangan boleh. Nah, nanti dia akan berdampak akuntansi. Tentu di sini ada tanah nanti, ya kan? Ada tanah ditambah di sini nanti, ya kan, tanah di debit ya sebesar 20 juta, kemudian aset kas di kredit di sini sebesar 20 juta. Nah, jadi bisa dikerjakan sendiri itu. Oke. Nah, kita lanjut transaksi C.